Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, Islam itu dibangun atas 5 sendi. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Islam itu terbangun dengan 5 sendi. 1 syahadat, 2 kalimah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua salat. Yang ketiga berzakat. Yang keempat melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Saat ini kita akan membicarakan tentang syahadat. 2 kalimah. Syahadat itu berasal dari bahasa Arab syahida, yang berarti telah bersaksi. Syahadat adalah kunci untuk masuk ke dalam surga, walaupun masih ada dosa-dosa yang dibuatnya, kecuali syirik. Terutama syirik itu sulit untuk masuk ke dalam surga. Jadi harus dititipkan di neraka lebih dahulu kalau dia berbuat syirik. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir dari perkataannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam surga. Tetapi ini memang tidak mudah. Banyak orang yang akan meninggal dunia itu sulit sekali mengucapkan kalimat syahadat ini. Bahkan sulit sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu sulit. Apalagi kalau dia memang orang jahat, banyak dipengaruhi oleh iblis dan setan. Iblis dan setan itulah yang mempengaruhi, yang membisikkan ke dalam telinganya kalimat-kalimat tidak benar, sehingga dia tidak tahu apa yang akan diucapkan. Ada orang yang akan meninggal dunia teriak-teriak, ada yang orang yang akan meninggal dunia aduh-aduh. Mestinya kan Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya orang keluarga terutama yang keluarganya itu akan meninggal dunia, ditemenin, dibisikkan kalimat la ilaha illallah. Sering, tapi tidak terlalu sering. Berjangka 1 menit la ilaha illallah, 1 menit lagi la ilaha illallah. Sebab apa hadirin? Kalau dia tidak bersyahadat, semua amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Karena dia bukan Islam. Tapi dia Islam-Islaman. Pura-pura Islam. Syahadat itu ada 2 macam. Ada syahadat tauhid, la ilaha illallah. Ada syahadat Rasul, Muhammadar Rasulullah. Syahadat tauhid itu menerangkan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Karena Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang selain Allah tidak punya kekuasaan untuk menciptakan segala sesuatu, apapun. Kalau kita menganggap itu sebagai Tuhan tetapi bukan Allah, dia itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Tidak bisa menciptakan langit, tidak bisa menciptakan bumi, tidak bisa menciptakan hewan, tidak bisa menciptakan manusia.
tidak bisa menciptakan planet-planet. Hanya Allah yang bisa. Karena dia maha kuasa. Jadi kalau yang namanya Tuhan, maka dia harus mempunyai sifat. Ada sifat-sifat ketuhanan. Paling tidak 20. Wujud, qidam, baqa, muhalafatuhu lil hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat yang harus ada pada Tuhan. Tuhan itu wujud, Tuhan itu ada. Tetapi adanya tidak seperti makhluk yang lain. Tidak seperti manusia, tidak seperti pohon. Tuhan. Tapi ada. Kalau kita mengatakan bahwa adanya sesuatu itu harus ada bentuknya. Tidak mesti. Angin itu ada tapi tidak ada bentuknya. Sinyal itu ada tapi tidak ada bentuknya. Tapi dia ada. Kemudian qidam, tidak berpermulaan. Sejak pertama ada, Allah sudah ada. Seperti Nabi Adam katakanlah, manusia yang diciptakan yang paling pertama, itu Allah sudah ada. Apalagi yang lain-lain. Kemudian baqo, kekal, tidak mati, tidak musnah, tidak hilang, tidak hancur. Kalau dia mati, hilang, hancur, itu bukan Tuhan namanya. Lalu mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan itu tidak sama dengan sesuatu yang lain. Ada orang menyamakan Tuhan itu seperti ini. Tidak, Tuhan itu tidak sama dengan yang lain. Tidak sama dengan makhluknya. Tapi ada orang yang menggambarkan Tuhan itu tangannya 1000. Tuhan itu serem. Tuhan itu bagus. Nah ini sesuatu yang tidak benar. Itu bukan Tuhan. Kemudian Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Dia itu berdiri sendiri. Tidak ada yang menolongi hidupnya. Sebab apa? Kalau dia tidak qiyamuhu binafsihi, dia ditolong oleh orang lain. Kecilnya dia ditolong. Bukan Tuhan namanya. Atau untuk pindah tempat ditolong. Bukan Tuhan namanya. Karena ada orang yang menjadi Tuhannya. Tuhan ini bisa dipindah-pindah. Pindah ke sana, pindah di sini, pindah di atas meja, pindah di atas lemari. Itu bukan Tuhan. Karena dia berdiri sendiri. Kemudian Tuhan itu harus wahdaniyat. Esa. Sendiri. Tidak banyak. Itu sifatnya. Kemudian kalau namanya Tuhan itu harus kudrat, berkuasa. Kalau tidak berkuasa bukan Tuhan. Kuasa menciptakan langit dan bumi, kuasa menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, kuasa menciptakan kehidupan, binatang, manusia, ya, binatang mulai yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, menciptakan udara, tidak bisa. Kalau kita kan tidak menciptakan udara, cuma mengambil udara, mengisap udara. Nah kemudian iradat. Tuhan itu berkehendak. Apa yang diinginkan Allah pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Kalau Tuhan katakan A, maka A lah dia. Kalau Tuhan katakan B, akan terjadi B. Selain daripada itu, kalau namanya Tuhan itu berilmu. Segala sesuatu yang diciptakan itu kan ada rumus, ada ilmunya. Yang orang tidak tahu. Bayangkan hari bagaimana caranya sehingga Allah itu bisa menjadikan setetes air menjadi darah. Kemudian sesudah itu tumbuh tulang, tumbuh daging. Itu tidak ada orang yang bisa. Taruh di situ tulang sampai hari kiamat, dia tidak akan tumbuh jadi daging.
taruh di situ misalnya sperma sampai busuk, tidak akan menjadi yang lainnya. Nah, ini artinya Tuhan itu berkehendak dan berilmu. Kita saja kadang-kadang memperhatikan hebatnya teknologi. Yang paling sederhana barangkali kalau kita melihat mobil, bagaimana caranya orang membuat mobil, gigi ini, gigi itu, dan sebagainya dan seterusnya. Kayak apa caranya itu? Itu harus dengan ilmu. Dan ilmu kita ini sedikit, terbatas. Kalau istilahnya laut, barangkali ilmu kita ini hanya setetes air laut. Ilmunya Tuhan itu, bayangkan. Allah bisa menciptakan ikan bermacam-macam bentuknya, warnanya, kehidupannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja dengan ilmunya itu, dia bisa memberi makan kepada tumbuh-tumbuhan itu air makanannya. Ada juga tumbuh-tumbuhan dengan ilmunya Allah itu, dia beri makanan, yang dimakannya itu udara yang dimakannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan ilmunya itu bisa menciptakan tanah yang di dalam itu mengandung berbagai-bagai zat. Manusia tidak bisa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah itu hidup, tidak mati, tidak hancur, tidak binasa, tidak rusak. Kalau dia mati, hancur, rusak, binasa, itu bukan Tuhan. Dan jangan dijadikan Tuhan yang seperti itu. Kemudian Tuhan itu mendengar. Sejauh apapun Allah itu bisa mendengar. Barangkali kita tidak usah terlalu sulit gitu ya. Dengan alat-alat teknologi kita di tempat ini, kemudian ada siaran dari Amerika, dari Rusia dan sebagainya. Itu bisa didengar oleh kita di sini. Hadirin, ini artinya bahwa Allah itu berilmu. Dia itu bisa mendengar. Karena segala sesuatu yang ada di ruangan ini, pada hakikatnya di sini ada suara, di sini ada gambar. Kalau mengetahui ini ada suara di sini, ambil radio, putar frekuensinya, timbul suara ini. Bisa pindahkan lagi frekuensi yang lain, timbul suara ini. Hebatnya itu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia itu Allah, dia itu Tuhan. Kemudian Tuhan itu adalah maha melihat, basar. Kalau dia tidak bisa melihat, itu bukan Tuhan. Pohon misalnya dianggap sebagai Tuhan, dia tidak bisa melihat. Gunung misalnya dianggap sebagai Tuhan, dia tidak bisa melihat, tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Lalu kalau yang namanya Tuhan itu, dia itu harus punya 99 nama yang baik. Itu istilahnya Asmaul Husna. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghafur, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Itu tidak ada pada makhluk yang lain. Nah, kalau dia tidak punya Asmaul Husna ini berarti dia itu bukan Tuhan. Loh, jadi kenapa jadi disembah? Karena piciknya akal kita. Karena piciknya pemahaman kita tentang masalah ketuhanan itu. Seakan-akan seperti katak di bawah tempurung. Nah, lalu hadirin, selain daripada itu, keutamaan syahadat ini adalah jaminan masuk surga. Jadi kalau orang masuk surga, dia harus membaca syahadat. Kemudian syaratnya ada. Dia itu ilmu, yakin, qabul, inqiyad, siddiq, ikhlas, cinta kepada mahabbah. Tidak ragu-ragu, yakin. Nah, ini syarat-syarat. Kalau dia tidak yakin, dia pura-pura.
menjadi masuk Islam. Sesudah itu dia keluar dari Islam. Berarti kalau dia nikah, pernikahan itu batal dan perkawinan itu batal, akibatnya dia itu berbuat zina. Nah, itu beberapa hal yang perlu diketahui oleh kita tentang syahadat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.